Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum, channel yang selalu konsisten dengan ide-ide kreatif seputar gipsum. Dan di video kali ini saya akan memberikan cara membuat wall panel motif perosotan. Terima kasih kepada kalian yang baru bergabung di channel ini. Silahkan like dan subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Oke bosku, langsung saja kita gaspol cara pembuatan wall panel motif perosotan. Ciao. Oke bosku, untuk bahannya yaitu ini papan gipsum ukuran 50 x 50. Lalu untuk alat-alatnya ini ada meteran, pisau cutter, pulpen warna merah, spidol hitam, ada penggaris siku, kemudian kuas, terus ini scrap stainless dan amplas ya, setengah kasar aja. Lalu jangan lupa ada kornis kompon ya. Oke, sekarang kita mulai saja ya bosku. Untuk langkah pertama ini kita siapkan, ini saya pakai penggaris ajaib ya. Nah, sekarang saya akan membuat garis tengah di papan ini ya. Sekarang diukur dulu setengah dari 50 cm tadi, kemudian kita garis. Nah, di bagian kanan dan kiri garis ini saya kasih jarak 1 cm di bagian kiri dan di bagian kanan, kemudian digaris seperti ini aja ya. Nah, seperti itu, dan kemudian di sebelah kanan juga sama. Nah, akhirnya jadinya seperti ini ya bosku. Lalu sekarang saya akan membuat kotak ya, yang dari pinggir ini, dari pinggir papan saya kasih jarak 1 cm, kemudian saya garis dulu. Kemudian untuk lebarnya saya kasih jarak 10 cm, saya kasih tanda dulu, kemudian saya tarik garis. Nah, ini jarak panjangnya 20 cm. Nah, ini saya kasih jarak 2 cm lagi dari kotak yang satu dengan kotak yang satunya lagi ya. Kemudian saya akan membuat kotak yang lebih besar lagi dengan ukuran yang lebih besar. Ini 20 cm lebarnya dan panjangnya 22. Dan untuk kotak yang ketiga juga sama, jaraknya 2 cm juga. Ini panjangnya saya buat 20 cm dan lebarnya 14 cm. Begitu juga sebelah papan yang bawah ini ya. Untuk bagian yang bawah jaraknya sama 1 cm dari pinggir papan. Kemudian kita bikin kotak yang sama dengan yang tadi ya. Ini sebenarnya kotak yang atas dan yang bawah ini ukurannya sama, hanya saya buat selang-seling ya. Ingat ya, di bagian pinggirnya itu jaraknya 1 cm. Nah, seperti ini, jarak 1 cm. Yang ini juga sama, jarak 1 cm. Dan bagian tengah ini 2 cm. Nah, untuk kotak yang atas dan kotak yang bawah ini sebenarnya ukurannya sama, jadi mengikuti hurufnya ya. Misalnya huruf A itu sama dengan huruf A, huruf B sama dengan huruf B. Lalu di tiap kotak ini saya akan memberi tanda panah. Ada yang satu arah, ada yang berlawanan arah. Lalu di belakang tanda panah ini akan saya warnai dengan warna lain ya. Ini saya pakai warna merah. Ini saya contohkan 2 kotak saja. Yang lainnya ya sudah saya garis. Untuk di bagian yang spidol warna hitam, ini akan saya gores pakai cutter. Jadi saya gores sampai 4-5 kali sampai tembus ya bosku. Ini saya contohkan 1 kotak ini aja, yang lainnya juga digores ya bosku. Nah, sekarang saya balik dulu ya papannya. Lalu kita lihat hasil dari goresan tiap kotaknya tadi apakah sudah tembus. Ini ada beberapa yang kurang, yang ini sudah tembus, yang ini juga sama, sudah bagus ini. Juga bagus. Ini kayaknya kurang ya bosku ya. Yang ini juga sama, kurang kayaknya.
Yang kelihatan kurang tembus ini sekarang kita gores lagi ya. Seperti ini udah cukup. Yang penting kertasnya udah kelihatan sobek. Yang ini juga sama, yang penting kertasnya itu sudah sobek ya. Untuk tahap berikutnya, ini tiap kotak yang sudah ditembus tadi itu saya beri tanda panah seperti yang di awal seperti ini ya. Nah, sekarang untuk yang kita balik lagi di awal yang diberi tanda merah itu sekarang saya gores tapi hanya sekali saja. Yang berwarna merah itu digores satu kali saja. Semuanya ya bosku ya. Nah, ini juga ini. Sudah selesai. Nah, sekarang saya siapkan beberapa potong gipsum. Kita gores di bagian tengahnya ya. Ini ukurannya 6 cm x 6 cm. Ya, cukup seperti ini aja. Nah, ini semuanya sudah saya gores bagian tengahnya. Lalu kita siapkan dempul kornis. Nah, ini hanya untuk merekatkan aja ya bosku. Nanti kotak ini akan saya taruh di dekat tanda panah seperti ini. Yang lainnya juga sama ya, direkatkan gini, kemudian kita taruh di bagian tanda panah. Kalau cuman dempul-dempul gini aja gampang ya bosku ya. Nah, ini sudah selesai. Dari 6 kotak itu semuanya sudah saya kasih papan gipsum yang sudah saya dempul tadi. Ingat ya, ditaruh di bagian ujung tanda panah. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita siapkan papan gipsum di bagian bawahnya, ukurannya yang lebih besar ya bosku. Nah, untuk tahap berikutnya, papan gipsum yang ada di atas ini akan saya balik dulu ya. Lalu di bagian tengah papan ini kita tekan gini aja, dan di bagian pinggirnya juga sama ya. Akhirnya membentuk motif perosotannya ini. Jadi ketiga dimensi ini sudah kelihatan ya. Karena di bagian bawahnya tadi sudah diberi potongan gipsum. Nah, sekarang di bagian pinggirnya ini kita rapikan dengan dempul ya. Semua kita dempul ya, tapi jangan terlalu tegak, agak miring sedikit gitu aja. Kira-kira nanti sudah agak mulai kering, kita kuas dan dibantu dengan amplas ya, biar lebih mulus. Sekarang kita fokus ke bagian bawah perosotan ya. Ini kan masih ada rongga. Supaya dempul tidak banyak, jadi saya ganjel ya. Apa diganjel itu ya? Saya kasih bawahnya itu pakai koran yang dibasahi. Ini fungsinya hanya untuk supaya dempulnya nanti tidak habis banyak ya. Oke, setelah diberi koran, lalu di bagian pinggirnya kita dempul. Nah, seperti ini ya. Tetap dengan posisi yang agak miring. Lalu di bagian sisi yang lain juga sama, kita beri koran yang sudah dibasahi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya like dan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya ya bosku. Jangan lupa untuk kemiringannya di setting ya bosku, jangan terlalu tegak, agak miring sedikit seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian setelah agak kering baru kita kuas dan dibantu dengan amplas supaya hasilnya lebih rapi dan lebih mulus. Untuk di bagian samping perosotan juga sama ya bosku, di amplas dan dikuas. Nah, sepertinya hampir selesai ya bosku.
Nah, ini dia hasil setelah dikuas dan diamplas, sudah kelihatan rapi semua. Nah, sekarang saya akan persiapan membuat matrasnya ya. Oh ya bosku, untuk awal membuat cetakan, ini di bagian pinggir papan diberi potongan gipsum ya, supaya hasil cetakannya nanti lebih rapi. Untuk tahap membuat cetakan, saya menggunakan pelumas mirror ya, pakai blue band juga bisa. Dan untuk di video kali ini membuat cetakan tidak saya buat video penuh, jadi kalian bisa nonton di video saya yang lain ya, karena durasinya kalau dibuat video ini agak panjang nih. Jadi kalian bisa nonton di video saya yang ini ya. Setelah menunggu 3-4 jam, matras sudah bisa dibuka. Ini saya bongkar bagian pinggir dulu, kemudian saya balik dan papan gipsum yang masih menempel ini saya lepas dulu ya. Karena menggunakan pelumas mirror, jadi cara membukanya sangat mudah. Bongkar-bongkarnya di gaspol yuk bosku, biar cepat selesai. Oke bosku, bongkar-bongkarnya udah selesai, tinggal membersihkan bekas sisa dempul yang masih menempel ini ya, dan kemudian yang masih kasar ini saya amplas dulu ya bosku. Nah, ini setelah saya bersihkan, kemudian saya kasih minyak untuk pelumas, minyak goreng atau oli juga tidak apa-apa ya bosku. Sekarang kita coba membuat gipsum, membuat wall panel motif prosotan. Jadi pengen lihat hasil nanti setelah diproduksi jadinya bagus atau tidak ya bosku ya. Semoga saja hasilnya bagus ya bosku ya. Nah, untuk proses pembuatannya udah selesai. Jadi setelah menunggu 10 menit baru bisa dibuka ya. Ini coba kita lihat hasilnya bagaimana. Wah, keren bosku. Ini dia wall panel motif prosotan. Simple dan gampang cara pembuatannya. Bagi para pemula yang baru belajar gipsum seperti ini, membuat wall panel itu tidak usah takut gagal. Dari awal membuat masterpiece sampai membuat matrasnya itu sudah ada panduannya semua. Nah, ini bosku ya. Jadi hasilnya sudah kelihatan 3 dimensinya, sudah saya cat juga. Dan ini jarak yang di pinggir 1 cm itu maksudnya seperti ini, jadi akhirnya jadi 2 cm. Jadi kalau misalnya disambung 1 cm di kanan dan di kiri, sambungannya seperti itu. Sama dengan yang di antara kotak dengan kotak itu, antara prosotan dengan prosotannya kan jaraknya 2 cm. Nah, itu sebenarnya sama dengan ini, sama dengan sambungannya. Nah, seperti itu ya bosku ya. Jadi sangat mudah sekali cara pembuatan wall panel motif prosotan. Nah, untuk di video berikutnya kira-kira bikin apa lagi ya wall panelnya. Jadi silahkan kalian yang masih penasaran dengan wall panel, kalian bisa coret-coret di kolom komentar ya. Dan jika kalian kesulitan dalam pembuatan wall panel, kalian bisa WA ke nomor HP saya. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Dan ini akan memudahkan kalian belajar membuat wall panel dari sisa papan gipsum. Oke bosku, jika video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian, silakan subscribe dan like. Dan bagikan juga video ini kepada media sosial kalian supaya bermanfaat juga bagi orang lain ya, sebagai amal jariah. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye.